Kenapa saya berulang-ulang sampaikan ini supaya saudara nggak terjebak di dalam perbuatan baik saudara menentukan saudara menjadi orang benar atau tidak. Jadi saudara adalah orang yang benar karena Yesus sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu atas hidup saudara. Jadi saudara nggak membanggakan diri saudara. Jika ketaatan saudara adalah ketaatan Yesus, maka saudara akan dipimpin di dalam kebenaran yang memampukan saudara untuk berkata tidak, untuk tidak hidup dalam dosa. Ada dua perbedaan antara di mana orang bisa jatuh dalam dosa atau orang memang hidupnya hidup di dalam dosa. Itu adalah dua perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya hidup seperti ketaatan Yesus, saudara dengar ini, maka ketaatan itulah yang memimpin saudara dan saya kepada kebenaran untuk tidak hidup di dalam dosa yang memerdekakan hidup saudara. Saya percaya bahwa karena percaya yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Kalau saudara percaya salah, pasti tindakan saudara juga salah. Kalau kita percaya yang salah, maka saudara akan bertindak salah. Tapi kalau saudara percaya yang benar, maka saudara akan bertindak benar. Jadi kita orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi orang percaya yang pasif, tetapi kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi orang percaya yang aktif. Yang aktif adalah melakukan apa yang saudara dengar, melakukan apa yang firman katakan, bukan melakukan apa yang orang dengar, tetapi melakukan apa yang firman katakan dalam hidup saudara. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Tapi sekalipun saudara tidak baik-baik saja pada hari ini, nggak usah takut, nggak usah ragu. It's okay to be not okay. Katakan amin. Amin. Saya berharap setiap saudara yang hadir pagi ini dan yang menyaksikan ibadah ini secara online juga di dalam keadaan baik dan sehat, dan dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara di dalam keadaan baik, saudara di dalam keadaan sehat. Katakan amin. Pagi ini saya sangat bersuka cita. Saya bersuka cita ketika saya boleh melihat wajah Bapak Ibu dengan penuh senyuman, dengan penuh sukacita, dan tadi mendengar bagaimana kabar Bapak Ibu katakan luar biasa. Benarlah yang dikatakan oleh kitab Filipi berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Oke, saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah saudara siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Mari siapkan catatan saudara. Beberapa minggu yang lalu saya tanya kepada saudara, kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apakah saudara masih mengingat kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena Adam dan Hawa pada waktu itu lupa mencatat. Oleh karena itu saudara GKS Balikpapan, yuk ambil sama-sama catatan saudara, boleh buku saudara, tape saudara, ataupun HP saudara. Tetapi make sure bahwa ketika saudara mengambil tape saudara, ketika saudara mengambil HP saudara, make sure bahwa saudara nggak mencatat di Instagram saudara. Saudara nggak mengetik di Instagram, di WhatsApp saudara, katakan amin. Amin. Tenang, khotbah saya juga nggak berlama-lama. Habis ini jangan update status bahwa di mana akan saudara makan. Jadi hari ini kita boleh sama-sama fokus kepada firman Tuhan karena saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dan memenangkan pikiran kita hari ini, dimerdekakan pikiran kita oleh karena kebenaran. Katakan amin. Oke, di bulan Maret ini kita memasuki tema bulanan yang baru, yaitu seperti tadi Yohanes sampaikan, tema yang baru di bulan ini bicara tentang obedience. Katakan sama-sama obedience. Obedience atau ketaatan. Dan judul khotbah saya pagi ini adalah bicara tentang berkat ketaatan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah berkat ketaatan. Coba ngomong samping kiri kanan saudara. Dengan penuh kasih, saudara sampaikan ke kanan kiri saudara, saudara begitu teramat dikasihi Tuhan. Ada amin?
Oke, dengan cepat mari sama-sama kita membaca atau membuka Alkitab saudara, di kitab Roma, di mana kitab Roma ini adalah salah satu surat Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Kita buka di kitab Roma pasalnya ke-6 ayatnya yang ke-16, sama-sama kita buka. Saudara juga kalau memang mau lihat ke depan di slide juga ada, tapi kalau saudara juga buka di Alkitab saudara atau di Alkitab saudara silahkan. Oke, Roma pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Boleh sama-sama saya minta bantuan saudara untuk kita sama-sama baca firman Tuhan di kitab Roma 6 ayat 16 dengan suara keras dan juga dengan iman, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Penjelasan daripada firman Tuhan yang tertulis di kitab Roma pasal yang ke-6 ini saya mau sampaikan kepada saudara. Banyak orang yang membaca ayat di kitab Roma 6 ini, terutama waktu mereka membaca di kata-kata terakhir yang saya bold merah dan saya bold biru. Ketika orang membaca kitab Roma ini dan dia berhenti di kalimat terakhir, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tidak sedikit daripada orang berpikir dan berkata bahwa kalau kamu dosa, saudara boleh fokus kepada apa yang saya bold, baik dalam dosa yang memimpin, oke? Tidak sedikit orang berpikir dan berkata bahwa kalau kamu dosa, kamu akan mati. Dan gak sedikit juga orang berpikir dan berkata melalui ayat ini, kalau kamu taat, kamu menjadi orang yang benar. Oke, kita fokus di sini. Kalau kamu dosa, kamu akan mati. Kalau kamu taat, kamu menjadi orang benar. Saudara, ini akan menjadi masalah. Pertanyaan saudara adalah kenapa menjadi masalah? Ketika kita berpikir bahwa kalau kamu dosa, kamu mati. Kalau kamu taat, kamu menjadi orang yang benar. Kenapa ini menjadi masalah? Karena kalau saudara berkata kamu dosa, kamu mati, kamu taat, kamu menjadi orang benar, artinya saudara menjadi orang benar karena ketaatan saudara. Jadi kalau kita berpikir dan berkata bahwa ayat yang terakhir ini bicara tentang baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, artinya adalah saudara menjadi orang yang benar karena ketaatan saudara. Ini yang menjadi masalah. Kalau kita berpikir bahwa kamu taat, kamu menjadi orang yang benar. Kalau saudara punya pengertian seperti itu, saudara akan menggugurkan semua kabar baik atau Injil yang Paulus sampaikan, terutama pada Roma pasal yang pertama dan Roma pasal yang ke-6. Kalau saudara berpikiran bahwa kamu taat sehingga kamu menjadi orang benar, saudara akan menggugurkan semua kabar baik atau Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama dan Roma pasal yang ke-6. Paulus berkata, saudara dan saya, kalau saudara baca Roma 1 sampai dengan 6, saudara akan temukan di sana bahwa Paulus berkata, saudara dan saya dibenarkan bukan karena ketaatan saudara. Saudara dibenarkan bukan karena ketaatan saudara, tetapi saudara dibenarkan oleh ketaatan Kristus. Jadi kenapa perlu ini saya sampaikan? Supaya kita mengerti dengan benar, memahami dengan benar bahwa ketaatan yang saudara lakukan bukan karena ketaatan saudara, tetapi karena ketaatan Yesus yang Tuhan kerjakan 2000 tahun lalu di kayu salib. Katakan amin. Makanya saudara bisa catat ini, saudara dibenarkan karena ketaatan seseorang. Seseorang itu siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara enggak dibenarkan dengan ketaatan saudara. Saudara enggak dibenarkan dengan perbuatan baik saudara. Tetapi saudara dibenarkan oleh karena apa? Karena ketaatan Kristus. Hanya karena ketaatan Kristuslah saudara dibenarkan. Katakan amin. Apakah saudara sepakat dengan saya sampai dengan ini? Amin. Amin.
Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia itu siapa? Yang diutus oleh Bapa? Yesus. Anaknya atau Yesus tidak mengenal dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus dia nggak mengenal dosa. Di dalam Yesus dia tidak ada dosa. Dan di dalam anaknya yaitu Yesus hanya ada kebenaran. Jadi kita sepakat bahwa di dalam Yesus dia tidak mengenal dosa. Di dalam Yesus dia tidak ada dosa. Tetapi di dalam Yesus hanya ada kebenaran. Kita harus tanggap ini bahwa di dalam Yesus hanya ada kebenaran. Dan karena anaknya, yaitu siapa anaknya? Yesus taat sampai mati di kayu salib, maka Allah memberikan kebenaran anaknya kepada saudara dan kepada saya. Makanya saya bilang tadi kalau kita paham arti daripada Roma pasal 6 ini, itu bukan tentang ketaatan saudara. Tetapi tentang ketaatan bagaimana Yesus mengerjakannya di kayu salib. Dan pertukaran di kayu salib itu, dia memberikan kebenarannya kepada saudara. Katakan amin. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 16 ini sama-sama kita belajar dan kita fokus lagi pada Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perhatikan baik-baik, saya ada buat slide di sini. Saya make sure saudara enggak ngantuk ya. Tapi saudara boleh fokus ke depan, saudara boleh lihat ini. Saya menggambarkan ini dengan gambar sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita bisa lebih paham apa yang dimaksudkan dengan kitab Roma pasal yang ke-6 yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Perhatikan baik di sebelah kiri saudara, dosa atau Adam yang memimpin Ada kepada kematian, tetapi on base-nya adalah, on base firmannya adalah kita fokus kepada apa yang dikatakan Roma 6 ayat 16. Jadi kalau saudara boleh melihat sebelah kiri kanan di kiri saudara, dosa atau Adam yang memimpin kepada kematian, dan di sebelah kanan saudara ketaatan atau Yesus yang memimpin kepada kebenaran. Makanya kita sepaham tadi bahwa ketaatan Yesuslah yang membuat sampai hari ini kita taat. Katakan amin. Pertanyaannya saudara bisa fokus sebelah kiri saudara, dia melihat ada Adam di situ, walaupun dalam bentuk black di sini ya, tapi saudara saya percaya bahwa saudara boleh paham ini dosa Adam yang memimpin kepada kematian di sebelah kiri, yang dimana ombesnya adalah firman Tuhan yang baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian dan maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, dan di sebelah kanan ini adalah ketaatan atau Yesus yang memimpin kepada kebenaran. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah apakah ketaatan yang disebutkan memimpin kepada kebenaran adalah ketaatan saudara? Jadi pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah apakah ketaatan yang disebutkan di dalam firman ini adalah memimpin kepada kebenaran adalah ketaatan saudara? Apakah ini bicara tentang ketaatan saudara? Jawabnya adalah tentu bukan. Jadi kalau dulu kita salah memahami kebenaran firman Tuhan di Roma ini, hari ini saya percaya bahwa kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu bahwa ketaatan yang disebutkan di sini adalah bukan karena ketaatan saudara, tetapi karena ketaatan siapa? Yesus. Ketaatan yang Rasul Paulus sampaikan di sini adalah bukan tentang ketaatan saudara dan bukan ketaatan saya. Mari kita kembali lihat Roma pasal 6 ayat 16. Perhatikan dengan baik. Sesungguhnya ayat ini menjelaskan dan berbicara tentang seseorang. Makanya saya bold dan saya garis miring di sini dengan warna begini. Dan bicara tentang firman ini adalah bicara tentang seseorang. Hari ini kita belajar firman ini adalah bicara tentang seseorang. Dengan kata lain arti daripada firman Tuhan ini adalah kalau saudara mentaati orang yang satu, yaitu siapa? Yaitu Adam. Kenapa saya sebutkan Adam di sini? Karena apa? Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Artinya kita sepakat daripada firman ini berkata, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian adalah dosa Adam yang memimpin saudara kepada kematian, dan ayat selanjutnya maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, yaitu ketaatan Yesus yang memimpin saudara kepada kebenaran. Kalau saudara mengikuti yang sebelah kiri, saudara akan mengalami kematian.
Makanya saya sampaikan tadi bahwa ketaatan di kitab Roma itu bukan ketaatan saudara. Kalau saudara berpikir itu bicara tentang ketaatan saudara, maka saudara akan menerima yang namanya kematian. Tetapi kalau saudara melihat ini sebagai ketaatan Yesus, maka firman Tuhan berkata bahwa ketaatan yang memimpin saudara dan juga saya di dalam kebenaran. Katakan amin. Ada dua orang di sini. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Yesus. Mari perhatikan, kita lanjut perhatikan baik-baik. Sekarang kita beralih ke kitab Roma pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 19. Saudara bisa baca di sana kitab Roma pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 19 dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik di sini. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Siapa yang 19 saya bacakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Saya tanya kepada saudara, siapakah ketidaktaatan satu orang itu? Siapakah yang dimaksud? Dia adalah Adam. Seperti tadi yang kita sampaikan di sebelah kiri saya. Nah, siapa yang dimaksud dengan satu orang berdosa di sini? Dia adalah Adam. Sebelum saya lanjut, saudara harus mengerti bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Boleh slide yang sebelumnya saya mau tunjukkan yang ada Adam dan Tuhan Yesus dan Yesus. Oke, waktu pada penciptaan, tujuan dan rancangan Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah merancangkan kepada saudara tentang kematian. Tuhan tidak pernah sekali-sekali pun menciptakan hal yang gak baik dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara berpikir bahwa apa yang saudara alami adalah Tuhan yang memberi, saya mau sampaikan bahwa bertobatlah saudara. Tuhan gak pernah memberikan yang gak baik kepada hidup saudara. Kalau ada yang tidak baik dalam hidup saudara yang saudara terima, itu hanya karena apa? Karena akibat daripada keputusan saudara. Jadi disampaikan di sini, dikatakan di sini adalah bahwa ketika ketaatan kita sendiri akan membawa kita kepada kematian, maka dengan ketaatan Yesus kita akan membawa kita kepada kebenaran. Jadi saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus atau Bapa atau Allah kita, Tuhan itu tidak menciptakan yang namanya atau merancangkan kita kematian. Kalau saudara mungkin pergi ke ibadah, siapakah yang di antara saudara yang pernah ke ibadah penghiburan di tempat ini atau ibadah kedukaan? Saya percaya semua kita pernah pergi untuk ibadah penghiburan atau kedukaan. Tapi waktu saudara melihat apa yang saudara lihat di sana, ketika saudara melihat apa yang terjadi di sana, saya percaya bahwa ketika kita hadir di dalam ibadah penghiburan, saya percaya saudara akan melihat di sana ada kematian di sana. Ada kematian. Kenapa saya sampaikan tadi di awal bahwa Tuhan sebenarnya dan Tuhan pada awal penciptaan, Tuhan tidak menginginkan kematian. Tuhan tidak merancangkan kematian kepada saudara. Nah, ketika saudara boleh datang ke ibadah duka, saudara boleh melihat di sana ada kematian. Dan saya dengan tegas sampaikan bahwa kematian yang saudara lihat di sana pada awal penciptaan itu sebenarnya bukan rancangan Tuhan. Sebaliknya, rancangan Tuhan atas manusia merancangkan kehidupan untuk selama-lamanya. Karena Adam jatuh di dalam dosalah, makanya dari kehidupan yang Tuhan beri atas setiap kita sampai selama-lamanya, akhirnya kita mengalami kematian. Katakan amin. Perhatikan ayat baik-baik di ayat ke-19, kembali kepada kitab Roma pasalnya ke-6 ayat 19 di dalam terjemahan barunya saya bacakan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapakah satu orang itu? Adam. Semua orang atau semua kita di tempat ini menjadi orang yang berdosa.
Demikian pula, tetapi jangan berhenti di sini, yang luar biasa yang memberkati saya, yang dimana saya renungkan ini firman berkali-kali, yang luar biasanya ketika dikatakan ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang akan mati. Tetapi dikatakan, jangan berhenti di sini, katakan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi kalau saudara hari ini di dalam Kristus, saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara. Bukan karena apa yang saudara lakukan, tetapi karena apa? Saudara dibenarkan karena ketaatan Yesus di kayu salib yang memberikan kebenarannya itu kepada saudara, dikasihkan kebenarannya itu kepada saudara, ditukar. Makanya kita selalu sebutkan bahwa salib itu adalah pertukaran. Di mana Yesus yang disalib, dia tukar dengan apa? Dengan kebenarannya kepada kita. Karena kita sudah nggak benar, karena apa? Karena dosa daripada satu orang itu. Yesus itu siapa? Adam. Saya tanya sekali lagi pada saudara, siapakah yang dimaksud dengan satu orang berdosa itu? Adam. Jadi perhatikan baik-baik, Adam adalah seseorang yang karena ketidaktaatannya. Jadi karena ketidaktaatan Adam sehingga saudara hari ini kita menjadi orang yang berdosa gitu ya. Karena ketidaktaatan satu orang itu yaitu Adam membuat saudara dan saya menjadi orang yang berdosa. Yang memimpin saudara dan saya kepada kematian. Makanya dosa itu selalu memimpin kita kepada kematian. Kalimat berikutnya yang begitu luar biasa adalah demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi karena ketaatan Yesus, saudara kita yang berdosa dan saudara dibenarkan sehingga saudara menjadi orang yang benar. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang taat di ayat di atas? Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Jadi yang disampaikan di dalam ayat ini yang taat menggambarkan ketaatan itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah seseorang yang karena ketaatannya. Jadi Yesus karena ketaatannya menjadikan saudara dan menjadikan saya dan memimpin saudara dan saya kepada kebenaran. Jadi karena ketaatan Yesus itulah di kayu salib yang memimpin kita sehingga kita menjadi orang yang benar. Kenapa saya berulang-ulang sampaikan ini supaya saudara gak terjebak di dalam perbuatan baik saudara menentukan saudara menjadi orang benar atau tidak. Jadi saudara adalah orang yang benar karena Yesus sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu atas hidup saudara. Jadi saudara gak membanggakan diri saudara, tetapi apa? Ketika kita punya pemahaman yang benar, saudara gak membanggakan diri saudara, tetapi saudara malah membanggakan Yesus. Karena apa? Karena itu bukan hasil usaha saudara. Itu bukan hasil pekerjaan saudara. Tetapi apa? Itu hasil daripada pertukaran yang Yesus lakukan di kayu salib. Memberikan apa? Kebenarannya full kepada saudara. Kebenarannya itu full, gak setengah-setengah kepada saudara. Tapi kebenarannya itu diberikan full kepada saudara. Jika ketaatan saudara adalah ketaatan Yesus, maka saudara akan dipimpin di dalam kebenaran yang memampukan saudara untuk berkata tidak, untuk tidak hidup dalam dosa. Karena jatuh di dalam dosa berbeda dengan hidup dalam dosa. Jadi saudara jangan sampai kita berpikir bahwa karena kita sudah dibenarkan, kita sudah diberikan kehidupan benar itu sehingga menghalalkan kita untuk berbuat dosa. Saya enggak mengatakan seperti itu. Jadi ketika Yesus memberikan kita kebenarannya, bukan berarti setiap kita gak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi saya make sure bahwa kalau saudara paham ini, saudara mungkin bisa jatuh dalam dosa, tetapi saudara tidak bisa hidup di dalam dosa. Ada dua perbedaan antara di mana orang bisa jatuh dalam dosa, atau orang memang hidupnya hidup di dalam dosa. Itu adalah dua perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya hidup seperti ketaatan Yesus, saudara dengar ini, maka ketaatan itulah yang memimpin saudara dan saya kepada kebenaran untuk tidak hidup di dalam dosa yang memerdekakan hidup saudara. Karena saya percaya bahwa karena percaya yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Kalau saudara percaya salah, pasti tindakan saudara juga salah. Contohnya adalah kenapa saya sampaikan tadi supaya pemikiran kita dibenarkan, bukan karena hasil usaha kita dibenarkan. Supaya apa? Supaya percaya kita itu nggak salah, supaya tindakan kita itu nggak salah. Karena kalau kita salah, kalau kita percaya salah, pasti tindakan kita juga akan salah. Tetapi kalau kita percaya bahwa hanya karena ketaatan Yesus telah membuat kita menjadi benar, saya percaya bahwa tindakan kita juga akan menjadi orang yang benar.
Makanya percayanya dulu yang harus dibenerin. Apakah kita percaya yang benar atau kita percaya yang salah. Kalau kita percaya yang salah, maka saudara akan bertindak salah. Tapi kalau saudara percaya yang benar, maka saudara akan bertindak benar. Sejauh ini saudara boleh paham, katakan amin. Oke, kita kembali lagi lihat ayatnya dan kembali ke kitab Roma pasal 6. Kalau boleh saya tampilkan di slide yang, dosa yang ada memimpin kepada kematian, kembali lagi kepada, iya benar. Oke, pemikiran yang berkembang seperti di awal saya sampaikan bahwa banyak orang berpikir tentang Roma pasal yang ke-6 ini adalah bicara tentang ketaatan kita. Tidak sedikit orang berpikir bahwa kitab Roma pasal 6 berpikir bahwa itu adalah ketaatan kita. Dan saya mau pastikan bahwa itu adalah tentang ketaatan Yesus. Tetapi di kitab Roma pasal 6 ini, tetapi sesungguhnya ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang saudara mau taati dalam hidupmu sebagai orang percaya. Makanya ayat ini membuat pertanyaan kepada kita, apakah kita mempercayai orang yang di sebelah kiri, atau saudara hari ini memutuskan untuk percaya kepada yang di sebelah kanan saudara, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, sebagai orang percaya, setiap kita sebagai orang percaya di tempat ini, setiap pagi saudara bangun tergantung bagaimana cara saudara menjalani hidupmu sebagai orang percaya. Jadi yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah, apakah saudara memilih taat seperti hidup yang di sebelah kanan saya, atau saudara mau taat dan menjalani hidup saudara seperti apa yang saudara lihat di sebelah kiri saya. Makanya saya sampaikan tadi dengan kata lain, sebagai orang percaya, setiap pagi ketika saudara bangun setiap pagi, tergantung bagaimana cara saudara menjalani hidup sebagai orang percaya. Apakah saudara memilih yang sebelah kanan atau saudara bangun memilih yang sebelah kiri? Yang mana yang saudara mau taati, itu yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Adam atau Yesus? Kalau saudara setiap pagi bangun dan saudara hanya memiliki kesadaran akan ketaatan saudara, kalau saudara berpikir bahwa ketaatan saudara seperti apa yang dilakukan di sebelah kanan ini, saya percaya bahwa ketika saudara bangun pagi, ketika saudara menjalani hidup-hidup saudara setiap hari, saya percaya bahwa saudara akan melihat saudara adalah orang yang berdosa. Jadi kalau saudara melihat ketaatan saudara berdasarkan orang yang ini nih, yang di sebelah kiri nih, saudara akan berpikir setiap pagi waktu saudara bangun, saudara nggak akan mengucap syukur. Saudara pasti melihat diri saudara adalah orang berdosa. Mengapa penting bagi kita untuk tahu ini dengan benar, bahwa ketaatan mana yang boleh kita lakukan? Kalau saudara hidup seperti apa yang saya gambarkan di sebelah kanan ini, ketika saudara bangun pagi, saudara pasti akan melihat hidup saudara sebagai orang berdosa. Kalau saudara percaya yang di sebelah kanan, saudara akan melihat saudara nggak layak. Saudara akan melihat dirimu nggak akan berarti. Kalau saudara akan melihat dan merasa bahwa hidupmu hancur, saudara akan melihat bahwa hidupmu tidak ada harapan. Kalau saudara melihat yang sebelah kanan saya, saudara akan berkata bahwa saya nggak dikasihi Tuhan. Ketika hal yang nggak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, akan sangat mudah dunia ini menggoyahkan saudara, bahwa saudara akan berkata bahwa saya orang berdosa, saya orang nggak layak, hidup saya hancur, hidup saya tidak ada harapan, dan saya merasa bahwa saya tidak dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita percayanya benar, kalau kita melihat ketaatan Yesus, apakah yang dihasilkan daripada ketaatan Yesus? Yaitu adalah saudara ketika saudara bangun, dari saudara yang tadi saya sampaikan bahwa saudara nggak merasa layak, nggak merasa berdosa dan sebagainya. Ketika saudara hidup di dalam Kristus dan saudara melihat kepada ketaatan Yesus, ada hal yang berbeda yang keluar daripada diri saudara. Pagi-pagi saudara akan berkata, Tuhan, saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang yang layak. Hidup saya adalah berharga. Hidup saya adalah hidup yang penuh harapan. Sekalipun tidak ada harapan, Tuhan, saya tetap berharap. Abraham berkata, sekalipun tidak ada harapan, tetapi Abraham berharap. Dan itulah yang Tuhan perhitungkan atas hidup Abraham. Dan ketika kita melihat ketaatan Yesus dengan benar di dalam diri kita, bukan karena ketaatan kita, maka kita akan berkata bahwa saya adalah orang menang.
Sekalipun saudara mungkin kenyataannya saudara lagi kalah, tetapi di dalam mindset saudara, saudara berkata saya adalah orang yang menang. Dan saudara juga akan berkata bahwa saudara adalah orang yang paling disayangi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, bahwa bagaimanapun itu, intervensi apapun itu, kasih Tuhan gak pernah berubah atas hidup saudara. Dan itu yang saudara harus sama-sama kita imani dan sama-sama kita renungkan setiap hari. Katakan amin. Makanya ketaatan inilah yang memimpin saudara untuk apa? Untuk keluar daripada dosa yang membelenggu saudara. Ketaatan inilah yang memimpin saudara kepada kemenangan dan kemerdekaan pikiran. Penting bagi kita, yuk cross check sama-sama ketika kita bangun pagi. Saya adalah orang yang bekerja juga di dunia sekuler. Perubahan hidup yang saya alami, walaupun mungkin gak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita merasa bahwa waduh udah pagi, apalagi hari Senin gitu ya bagi orang yang bekerja. Tapi coba cross check dalam diri kita setiap pagi, apakah kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan, atau malah kita waduh sudah Senin kerja lagi. Padahal jelas kita tahu bahwa dari hasil kerja itulah yang menghidupin kita. Saya tidak sedang untuk menghakimi saudara atau membuat saudara merasa bersalah atau enggak. Tapi coba kita cross check kepada diri kita setiap pagi. Apakah ketika kita bangun ucapan syukur yang keluar daripada mulut kita. Atau malah kita aduh Tuhan capek, kerja lagi, hari Senin lagi. Ketemu sama bos itu lagi, ketemu sama bos yang menyebalkan itu lagi. Atau jangan-jangan kita malah berkata seperti itu gitu. Yang mau saya sampaikan adalah kalau saudara melihat ini dalam hidup saudara, berarti percaya saudara kepada ketaatan itu adalah ketaatan itu hanya berdasarkan ketaatan saudara, bukan ketaatan Kristus. Tapi kalau saudara melihat bahwa itu adalah ketaatan Kristus dalam hidup saudara, saudara akan berkata bahwa Tuhan terima kasih mujizat yang Tuhan beri. Saya kadang agak sedikit banyak orang yang percaya Yesus, orang percaya bahwa ketika kita bangun itu dia merasa bahwa itu tidak mujizat. Yang dia pikirin itu adalah mujizat itu adalah kalau saya sembuh, kalau saya sakit saya sembuh. Kalau saya lagi butuh jalan keluar, Tuhan bukakan jalan. Kalau saya butuh uang langsung ada hari itu. Banyak tidak sedikit daripada orang percaya berpikir bahwa mujizat itu hanya itu saja. Pernahkah kita merenungkan bahwa setiap pagi ketika kita bangun, ketika kita masih bisa menghirup napas Tuhan yang beri, napas kehidupan yang Tuhan beri, pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah mujizat yang luar biasa atas hidup saudara? Amin. Yuk hari ini sama-sama kita kembali kepada apa yang Tuhan boleh katakan atas hidup saudara, bahwa ketika kita bangun, kita nggak ngeluh sama Tuhan, tetapi kita mengucap syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara melihat ketaatan Yesus dalam hidup saudara, saya percaya bahwa saudara akan melihat diri saudara sama seperti Tuhan melihat saudara. Jadi no matter what, apapun yang terjadi, sekalipun, saya sampaikan begini, praktisnya adalah sekalipun sebelum saudara datang ibadah hari ini, saudara jatuh di dalam dosa. Atau saudara lagi marah-marahan dengan istri saudara, atau dengan suami saudara, atau mungkin saudara mengumpat kepada istri saudara, atau kepada suami saudara. Saya mau sampaikan bahwa kasih Tuhan gak pernah berubah atas hidup saudara. Makanya saya sampaikan tadi bedanya orang yang hidup di dalam ketaatan Kristus, atau yang menghidupi ketaatan Kristus, bukan berarti bahwa kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Saya mau katakan, adakah di antara Bapak Ibu nggak pernah jatuh dalam dosa? Boleh tunjuk tangan atau tunjuk ke atas. Adakah di antara Bapak Ibu selama menjadi orang percaya, apakah Bapak Ibu pernah tidak melakukan hal yang nggak baik atau hal yang dosa? Tetapi perbedaan kita sebagai orang percaya yang mentaati ketaatan Yesus adalah saudara boleh jatuh hari ini, tetapi saudara tidak hidup di dalam kejatuhan saudara. Itu adalah dua hal yang berbeda. Bukan saya mengatakan bahwa saudara harus berbuat dosa, karena dosa itu adalah keputusan kita. Dosa itu adalah keputusan kita. Tetapi ketika saudara jatuh dalam dosa, apakah saudara tetap hidup di dalam dosa itu, atau saudara step up, bangkit bersama-sama dengan Kristus? Katakan amin.
Khotbah saya belum selesai di sini karena kenapa saya sampaikan terlebih dahulu supaya kita memahami ketaatan Yesus lah yang membawa kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan itu sendiri. Saya nggak sadar waktu saya sisa 4 menit, saya berdoa supaya saya bisa sampaikan ini dengan baik. Dan hanya ada satu poin saja yang akan saya bagikan pada pagi hari ini tentang ketaatan sesuai dengan tema kita, yaitu bicara tentang berkat ketaatan Yesus membawa kita kepada destininya. Setiap langkah ketaatan sama Tuhan membawa kita semakin mendekat kepada destininya Tuhan. Jadi ketaatan Yesus itu akan membawa kita semakin mendekat kepada ketaatan, semakin membawa kita kepada destininya Tuhan. Bentuk dari kita mengikuti ketaatan yang Yesus kerjakan adalah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita sama-sama baca di ayat ini, bukan apa yang saya katakan tetapi apa yang firman katakan. Di Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 di dalam BMK-nya dikatakan, hendaklah GKS Balikpapan melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan hanya mendengarkan saja sehingga dengan demikian kalian menipu diri sendiri. Ayat 23, orang yang mendengar perkataan Allah tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang sedang melihat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan lebih jelas lagi di dalam terjemahan TS-nya dikatakan, tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir bagi saya mendengar firman saja sudah cukup. Karena orang yang mendengar ajaran Allah tanpa melakukannya ibarat orang yang memandang mukanya sendiri pada cermin. Artinya adalah sebagai orang percaya kita yang hadir di tempat ini, sebagai orang percaya kita tidak dipanggil untuk hanya mendengar firman saja. Ketika saudara mendengar firman pada hari ini, what next yang akan kita lakukan adalah kita mengerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman atas kehidupan kita. Jadi kita orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi orang percaya yang pasif, tetapi kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi orang percaya yang aktif. Yang aktif adalah melakukan apa yang saudara dengar, melakukan apa yang firman katakan, bukan melakukan apa yang orang dengar, tetapi melakukan apa yang firman katakan dalam hidup saudara. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Kristus, katakan amin. Oke, dengan cepat saya akan bagikan ilustrasi ini sedikit tentang destiny. Saya boleh panggil Timmy, boleh berikan tepuk tangan buat Timmy dong. Kenapa saya coba buat ilustrasi berkat ketaatan ini, berkat ketaatan Yesus membawa kita kepada destiny-nya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini, saya berdoa supaya saya boleh mengilustrasikan ini dengan bahasa yang sederhana tentang bagaimana ketaatan kita akan membawa kita kepada destininya Tuhan. Ini ada Timmy di sebelah sini. Ini adalah tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tujuan Tuhan ada di posisi ini dalam hidup saudara. Dan ini Timmy sebagai manusia atau sebagai Adam tadi yang berdosa yang sudah dibenarkan. Dan saya gambarkan sebagai Tuhan yang memberikan ketaatan itu kepada Timmy. Bagaimana Tuhan kalau kita tempatkan Tuhan di posisi paling depan, saya percaya bahwa kemana saya boleh ada pergi, Timmy pasti bisa mengikuti. Kalau kita tempatkan Tuhan di tempat yang tepat, di depan. Boleh ikuti saya? Ini bukan Adam yang manusia lama ya, tapi ada manusia baru, oke? Jadi kenapa saya menggambarkan destininya Tuhan adalah ketika kita menempatkan diri kita, menempatkan Yesus di depan, ketaatan kita adalah apa? Dengan otomatis kita ngikutin Tuhan. Kita ngikutin Tuhan ketika kita taruh depan. Mungkin saudara ketika saudara jatuh, ini saya ibaratkan saudara jatuh di sini, tapi ketika saudara fokus kepada Tuhan, saudara mungkin bisa jatuh, tetapi ketika saudara fokus kepada Tuhan, artinya apa? Tuhan yang akan membawa Anda step up naik kepada destininya Tuhan dan membawa Timmy kepada tujuannya. Mungkin saudara dalam perjalanannya saudara mungkin jatuh, saudara mungkin mungkin jatuh atau apapun itu, tapi ketika kita memastikan diri kita ada dalam Tuhan, kita menempatkan Tuhan di posisi di mana Tuhan boleh berada, saya percaya bahwa kita akan bisa melihat destiny Tuhan semakin hari semakin dekat dalam kehidupan kita, katakan amin. Tetapi berbeda dengan kalau saudara nggak akan bisa masuk kepada destiny Tuhan kalau saudara membelakangan Yesus. Kalau saudara tidak tempatkan Yesus di depan, saudara nggak akan bisa melihat. Coba maju ke depan, coba ikuti saya. Tapi kamu nggak melihat saya sebagai Yesus, tapi kamu kemana saya pergi, kamu coba pergi.
Yesus ke sini, dia kemana gitu. Karena apa? Dia membelakangi Yesus. Dia nggak menempatkan Yesus. Apakah dia akan masuk kepada tujuan Tuhan? Tetapi yang luar biasanya adalah sekalipun manusia itu pergi jauh daripada Tuhan. Tuhan ke arah sini. Tetapi Tuhan akan melihat bahwa ini anak yang kukasihi. Aku datang kepada dia. And then dia akan memegang tangan saudara. Dia akan membawa saudara kembali untuk kepada tujuannya Tuhan, destininya Tuhan. Jadi saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu ketika saudara pergi ke sana, Tuhan mungkin mengarah ke sini, bukan berarti bahwa Tuhan biarin saudara. Tuhan akan memalingkan, Tuhan akan melihat saudara, mencari saudara. Makanya firman Tuhan berkata bahwa dia bahkan menggendong saudara, dia gak akan membiarkan saudara. Dan ke dalam keliruan saudara, dalam kejatuhan saudara, kejauhan saudara, Tuhan akan memegang tangan saudara. And then Tuhan akan membawa saudara kepada destininya Tuhan. And then dengan Tuhan saudara bersama berdiri di dalam tujuannya Tuhan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk tim. Oke, kesimpulannya, mohon maaf saya ambil waktu 5 menit saja. Sebagai orang percaya, bentuk daripada ketaatan kita adalah hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan yang kita mau. Sebagai orang percaya, bentuk daripada ketaatan kita adalah ketika kita mau tunduk kepada apa kata firman Tuhan. Seperti Yohanes 14 ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi bentuk daripada ketaatan Yesus dalam diri kita adalah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan atas kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan atas hidup kita boleh lakukan. Makanya ketaatan memang pasti bayar harga. Gak ada ketaatan gak bayar harga. Ketaatan memang pasti bayar harga, tetapi harga dari ketidaktaatan akan jauh lebih besar. Jadi saudara, gak ada harga yang gak dibayar kepada sebuah ketaatan, tetapi kalau saudara tidak taat, akan malah jauh lebih besar harganya yang saudara berikan kepada ketidaktaatan saudara. So, apakah yang kita pilih pada pagi hari ini? Apakah kita mau taat? Apakah kita tidak mau taat kepada Tuhan? Saya mungkin akan mengakhiri khotbah saya dengan kesaksian saya ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyaksikan ini tepat ketika saya khotbah di sini. Tetapi ketika merenungkan dan mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan Tuhan untuk boleh menyampaikan ini kepada saudara. Izinkan saya untuk menyampaikan kesaksian ini bukan tentang saya, bukan tentang istri saya, bukan tentang keluarga saya, tetapi bagaimana Tuhan menuntun kami untuk tetap taat sampai hari ini kami boleh di Balikpapan. Tahukah saudara bahwa 2016 itu saya ada di sebelah paling depan sana, paling belakang sana. 2016 di November saya pertama kali datang ke GKS Balikpapan. Saya duduk di sana dengan teman-teman saya. Pada waktu itu saya berkata, Tuhan Yesus, one day saya boleh memberitakan firman di depan. Saya percaya dengan iman saya bahwa one day saya akan berdiri di sana. Dan Tuhan bawa sampai dengan hari ini. Saudara, apa yang mau saya saksikan adalah sebelum bulan Maret ini masuk, kami sudah mendapat pergumulan bersama dengan istri saya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa dulu istri saya di dalam kerjaannya berkali-kali perusahaan tempat di mana istri saya untuk berkata, untuk mempromot istri saya untuk di dalam kerjaannya, puji Tuhan. Itu berkat yang luar biasa yang saya bilang berkat, puji Tuhan gitu. Berkali-kali perusahaan itu coba hubungin istri saya untuk next step dan dipromot di bertahun-tahun yang lalu. Dan bahkan sebelum bulan Maret ini kembali lagi panggilan itu disampaikan kepada istri saya untuk apa? Untuk bisa dipromot ke regional head untuk boleh memimpin pada waktu itu ditawarkan di Sumatera. Saya adalah orang Sumatera. Kalau secara manusia saya berkata bahwa wow, saya bisa kembali ke sana dan keluarga saya notabene di sana. Dan waktu itu istri saya ditawarkan untuk dipromot kembali, tetapi pilihannya adalah nggak bisa di Balikpapan. Pilihannya harus keluar daripada Balikpapan dan dikasih pula yang terbaik. Dikasih pula di Sumatera. Yang saya juga orang Sumatera. Harusnya secara manusia saya bisa kembali ke sana. Saya bisa dengan keluarga saya di sana. Gak perlu 2 kali. Saya kemarin Desember itu pulang. Puji Tuhannya itu bergumul sekali saya pulang kampung. Kalau dari sini ke Medan.
Ada teman saudara saya juga di sini dari Medan, bagaimana ketika kita cerita bagaimana bergumulnya bawa anak-anak lagi, bawa anak saya yang baby, bergumul banget untuk pulang gitu. Dan ditawarkan untuk kembali dipromot dan ditawarkan di Sumatera. Secara duniawi saya percaya bahwa dunia berkata bahwa kebodohan bagi kamu untuk kamu gak memilih itu. Kenapa saya sampaikan ini adalah karena ini ada kaitannya dengan ketaatan yang kami berdua sepakati. Waktu itu sebelum kami menikah dan sebelum menikah kami sudah sepakat dan berdoa sama Tuhan bahwa kami akan tetap di Balikpapan. Karena apa? Saya mendengar suara Tuhan bahwa saya harus tinggal di Balikpapan. Saya dengan jelas mendengar suara Tuhan bahwa tujuan saya, destiny saya harus stay di Balikpapan. Kenapa saya mau bagikan ini? Mungkin apa yang ditawarkan kepada istri saya akan mungkin mulai menggoyangkan saya melihat, wow, ini kesempatan yang luar biasa. Ini adalah berkat yang luar biasa. Tetapi karena saya taat dan saya melihat kepada ketaatan Yesus. Karena saya percayanya benar, karena saya melihat ketaatan Yesus dalam hidup saya berkata bahwa enggak. Istri saya coba kondisikan kepada saya, makanya kemarin beberapa hari yang lalu ketika RJLM didoain bicara tentang yang mau pindah. Itu adalah salah satu pergumulan yang saya diingatkan oleh Tuhan tentang ketaatan yang kami boleh pilih. Bukan berarti bahwa saudara dipindah ke kerja, dipromot, bukan berarti bahwa saudara menolak, ya bukan. Tetapi make sure bahwa saya benar-benar mengalami bagaimana Tuhan bicara bahwa saya harus stay di Balikpapan. Istri saya mulai koordinasi kepada saya dan istri saya berkata, yang gak mungkin kalau perusahaan ini gak mungkin kita bertahun-tahun di sini lama. Ada nanti momen di mana mungkin kalau kita tidak pindah, kita ada ambil itu, mungkin kita tidak dibuat kerasan di sini dan kita pindah. Saya ajak istri saya doa, saya ngobrol sama istri saya bilang, ingat bahwa bagaimana Tuhan bicara kepada kita berdua untuk kita tetap stay di Balikpapan. Saya bilang sama istri saya, kita nggak usah gerasa gerusuk, kita nggak usah melihat ke kanan ke kiri. Bukankah Tuhan yang kita sembah sanggup mengubahkan hati setiap orang? Saya bilang sama istri saya bahwa saya percaya secara manusia kita melihat tidak mungkin akan dipromosi kalau kita tetap stay di Balikpapan. Tetapi iman saya berkata lain. Saya bilang sama istri saya bahwa kamu akan tetap dipromot dan kamu tetap akan bisa stay di Balikpapan. Karena Tuhan yang sudah memilih kita di tempat ini. Tapi kalaupun akhirnya pada the worstnya, kalaupun akhirnya kami harus dipaksa untuk pindah, saya harus berkata bahwa saya harus taat apa yang Tuhan boleh perkatakan atas hidup saya. Bahwa kami tetap stay di sini, ada tujuan Tuhan di sini. Karena saya percaya bahwa di dalam ketaatan itu ada penyediaan Tuhan. Karena kita tidak taat aja gitu loh. Di dalam ketaatan kita ada penyediaan Tuhan, gak usah khawatir. Burung saja Tuhan pelihara. Bukan saudara, dalam kesempatan ini saya mau bilang bahwa bukan saudara ketika dipromot, saudara pindah, bukan saudara tidak masuk kepada destinya Tuhan, bukan. Tetapi kalau saudara dengar Tuhan, kalau saudara disuruh Tuhan memang harus stay di sini, ya udah stay di sini. Tapi kalau saudara disuruh Tuhan untuk pindah ke daerah kota lain, ya saudara harus ikuti. Karena kalau saudara berkata, Tuhan aku harus di sini, tapi Tuhan bilang saudara pindah, itu adalah bentuk daripada ketidaktaatan saudara. Makanya penting bagi kita untuk dengar dan connect dan terhubung kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tahu apa yang menjadi destiny Tuhan atas hidup kita. Saya percaya bahwa taat itu mungkin gak gampang. Tetapi ketika kita mau taat, daging kita ini seakan diselaraskan gitu. Daging kita ini seakan diselaraskan. Makanya saya bilang keputusan tetap melangkah taat di saat daging Anda berkata tidak adalah bentuk dari sebuah penundukan diri kepada Tuhan. Jadi kalau semisalnya ketika saudara tetap melangkah untuk taat di saat daging berkata enggak, itu adalah bentuk daripada penundukan diri saudara kepada Tuhan. Keputusan untuk tetap melangkah taat di saat daging Anda berkata tidak adalah bentuk dari penyelarasan diri kepada firman Tuhan. Keputusan tetap melangkah taat di saat daging Anda berkata tidak adalah bentuk dari sebuah kedewasaan. Karena anak-anak enggak akan mungkin taat. Anak-anak kecil itu akan susah kita ajari untuk taat.
Tapi bentuk daripada kedewasaan kita adalah kita tetap memutuskan untuk taat. Sekalipun daging kita meronta-ronta untuk kita tidak taat. Keputusan tetap melangkah taat di saat daging Anda berkata tidak adalah bentuk dari penyerahan diri Anda kepada Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan secara daging? Mungkin kami berkata bahwa wow, dipromot, pasti income akan bertambah segala macam. Secara daging kita ditarik untuk melihat ke sana, tetapi apakah kita tetap bisa memutuskan taat sekalipun daging itu menarik kita, tetapi kita tetap taat, dan disitulah yang namanya penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara, tetap libatkan Tuhan dalam hidup kita, di dalam ketaatan kita. Karena kita akan memutuskan hal yang salah kalau kita tidak terhubung dan terkonek dengan Tuhan. Keputusan kita akan salah dan akan menjauhkan kita daripada tujuan Tuhan kalau kita tidak connect, terhubung dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita tetap taat sekalipun daging kita berkata tidak, saya percaya semakin hari semakin jelas Tuhan akan kasih tunjuk kepada kita untuk apa? Untuk kita masuk kepada destinnya Tuhan. Dan itu juga yang kami alami semakin hari, di mana saya datang ke Balikpapan dengan dulu seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada masa depan. Tetapi Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tunjukkan semakin hari semakin jelas dan clear bagaimana Tuhan menunjukkan destininya atas keluarga kami di tempat ini. Mungkin dunia akan berkata kami bodoh, tetapi saya percaya bahwa menurut dunia ini baik, tetapi kebodohan menurut Tuhan.